warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para jamaah medsos Instagram Remas Baitur Rahim yang dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini perdana. Ini kami mencoba untuk memulai hal yang baru Mas Ali ya. Biasanya kan kita melalui tatap muka, tetapi karena adanya pandemi COVID-19 kami mencoba untuk menghidupkan media sosial. Ini kira-kira kajian yang pertama ini ya, pertama kali dan terobosan baru. Masya Allah, terobosan sekali. Malam hari ini saya Daniel Rahmadi bersama Ahmad Ayin ya, selaku ketua Remas. Dari tahun berapa Mas Ali? Dari tahun 2015 sampai 2020. Ya, kalau berbicara tentang pemuda saat ini Mas Ali, termasuk yang menyimak juga para pemuda, ini banyak mereka itu kenapa Mas Ali ya kok mau ke masjid itu kayaknya itu susah. Apa karena masjid itu hal yang sangat eksklusif, atau kalau menurut pandangan Mas Ali gimana? Kalau rata-rata pengambil usia muda kan mereka yang berusia habis ini ya, lulus SMA sekitar 18 tahun sampai 25 tahun ke atas. Nah, mereka ini biasa lebih memilih untuk nongkrong ke kafe-kafe, menghabiskan waktu di kampus-kampus. Ya, tapi dimanapun namanya anak muda Mas Dani ya, terbagi menjadi beberapa golongan. Nah, jadi ada juga yang golongan yang rajin ke masjid. Kalau selama ini Remas Masjid Baitur Rahim terutama di bawah kepemimpinan Mas Ali sendiri, bagaimana cara mengajak para pemuda ini untuk ke masjid? Biasanya gini Mas Ali, kadang kita memang pemuda masjid, misalkan saya pemuda masjid ini, biasanya kita bilang gini, kenapa sih pemuda ini kok nggak pernah ke masjid gitu ya? Menurut Mas Ali itu betul apa salah ya? Betul. Kita hanya berkoar-koar tapi tidak mengajak mereka. Ya. Bisa jadi mereka ketika ke masjid itu mungkin ada hal yang suka gitu, ada hal yang ingin baru diajak gitu ya. Bener. Iya. Selama Salim melihat yang seperti itu di remaja Masjid Baitur Rahim seperti apa? Cerita sedikit Mas Ya. tadi ya. Kalau saya sih tahunya dari teman-teman yang di luar khusus Gunung Anyar. Kalau wilayah Gunung Anyar ini wilayah pesantren gitu ya. Nah, otomatis kebanyakan kita anak-anak mudanya itu lebih sering gini merasa kalau ke masjid ke ini itu terlalu sering, akhirnya merasa bosen lah ya. Cari suasana yang baru. Nah, itu mungkin jadi mereka mengurangi intensitasnya ke masjid dengan alasan seperti itu beberapa. Betul. Memang nggak semuanya sih, soalnya kan ya itu tadi merasa dari kecil hingga usia tadi Mas Dani bilang 17 tahunan 25 tahun sudah sering ke sudah masjid, sering ke akhirnya masjid. nggak usah ke masjid lah, saya keseringan ya. Sepentingan nggak usah ke masjid gitu ya. Nah, Ada yang seperti itu. untuk ingin tahu dunia luar, rasanya seperti itu. Oh, jadi rehat sejenak, tapi ini tipe pertama ya tadi ya. Iya. Mungkin rehat sejenak karena sudah dari kecil bahasa Jawa ini itu sering sopo nang masjid. Ya. Di usia yang produktif di kampus itu, nah itu mungkin lebih menimba ilmu ke kampus, kemudian nanti bisa selesai bisa disalurkan ke Masjid Baitur Rahim gitu ya. Nah, ya. Ini belok sedikit Mas Ali dan juga teman-teman di media sosial Instagram Remaja Masjid Baitur Rahim. Mas Ali sendiri sejak tahun berapa Mas ikut Remaja Masjid? Saya sejak tahun 2007. Apa dulu yang melatar belakangi Mas Ali ingin bergabung ke Remaja Masjid? 2007 berarti usia berapa kira-kira? Usia sekitar 15 tahun. Masih unyu-unyu ya? Iya, masih sekarang amit-amit ya. Apa dulu motivasinya? Diajak kalau atau gimana? dulu itu diajak terus kemudian saat kalau temen saya nggak bisa datang, saya juga ikut nggak datang. Soalnya kan ya namanya juga diajak kan, berdasarkan ajakan. Nah, setelah saya nggak sengaja dengar omong-omongannya senior itu. Nah, bilangnya ya
kalau pengen ikut di sini ya Ya. wes nggak usah lihat temennya, terus lihat diri kamu sendiri aja gitu kan. Kalau pengen ikut ya monggo, kalau nggak pengen ya bebas. Di sini juga banyak hal belajar di sini gitu kan. Oh, jadi mulai Ya. pertama itu dari diajak dulu, Ya diajak, kemudian akhirnya terbiasa. biasa, terus timbul inisiatif apa dari Diri omongan sendiri, omongan dari omongan, senior, ya. terus akhirnya tak tangkep, tak terapkan buat saya sendiri. Aku nyoba sih ini ikut sendiri gitu. Maksudnya saat temenku nggak bisa, tadi kan awalnya kalau temenku nggak bisa aku ikut nggak bisa gitu kan, walaupun aku free. Nah sekarang tak coba meskipun aku cuek dia nggak bisa atau akhirnya aku datang. Oh, Terus malah temanku ini yang ngikut ke aku, itulah awal-awal. jadi awalnya dulu itu Mas Ali ini diajak, kemudian akhirnya bisa memberikan rasa nyaman ya. Mungkin pertama kali kan temennya tadi yang diceritakan, temennya ini ketika mengajak Mas Ali, kalau misalkan ada di satu kesempatan nggak ikut, itu kayak Mas Ali ada yang kurang gitu ya. Akhirnya nggak ikut remas. Lah gara-gara termotivasi dari teman tadi ya, seniornya akhirnya bisa Mas Ali dari tahun 2017 ya? 2007 sampai 2020 saat ini apa Mas Ali yang mungkin yang dirasakan Mas Ali dulu sebelum bergabung remas dengan sesudah bergabung remas? Yang pasti yang pertama kan ini ya, nambah temen, Oh iya pasti itu ya. nambah kegiatan Laki-laki atau perempuan sama ya. Iya. Ya. Daripada kita tidur-tiduran di rumah nggak jelas kan, lebih baik ngobrol sama temen meskipun masih dalam waktu satu lingkungan gitu ya. Terus yang kedua yang pasti kebanyakan gini, anak-anak lain yang belum pernah ikut bergabung di remas ini ya, itu kebanyakan pandangannya itu gini, ikut remas itu sama kayak tadi ya, sering ke masjid, sholat bareng atau ngaji bareng. Sebenarnya bukan itu aja, banyak hal yang bisa kita lakukan di sini bareng-bareng. Jadi manfaatnya itu bisa selain kalau ini kan sosial begitu ya. Ya, Bisa ke masyarakat. Selain itu manfaat dari dalam diri juga banyak tadi ya. iya. Menambah teman. Karena kan relasi kan sekarang kan dibutuhkan relasi. Sampai jual apa, jual online kan butuh relasi, butuh broadcast, butuh WhatsApp dan lain sebagainya. Butuh WA betul. Bisa jadi nanti ketika kita bertemu di remas itu bisa menjadi apa ya, partner bisnis. Nah. Masya Allah, luar biasa sekali. Berarti selain menambah pertemanan juga berkontribusi kepada masyarakat, berarti menambah wawasan dan juga waktu yang lebih produktif gitu Mas Ali. Iya, benar. Mas Ali dulu pernah aktif nggak di organisasi kampus? Iya, sesekali. Cuman maksudnya aktifnya itu nggak terlalu lama gitu, nggak sampai satu periode lah. Apa bedanya Mas Ali? Organisasi di kampus dengan yang ada di desa, remaja-remaja Kartar atau dan sebagainya? Kalau di kampus waktu itu kan ini ya apa namanya, mahasiswa jurusan BIMA gitu ya, kayak BIMA. Nah itu kan kita kan satu jurusan, mungkin sama kakak angkatan itu 1 tahun di atas kita gitu kan. Nah kemudian cuman bedanya sih itu kan, jadi secara pola pikir, secara kelakuan, apalagi kita sama-sama satu jurusan itu hampir satu model, hampir serupa lah gitu. Nah di sini bedanya kita kan bebas, siapa saja yang bisa ikut, terus apa namanya, masih dalam remaja, terus macem-macem kan dari kampus mana, kalau dia masih apa kuliah atau yang ada yang sudah bekerja, jadi menambah pola pikir yang macam-macam gitu. Jadi banyak sekali manfaatnya ya. Iya, memperkaya wawasan. Itu masih apa, itu masih ketika bergaul masih seumuran begitu ya. Belum Iya. lagi ada pergaulan karena kan ketua remas ya, ini kan organisasi di bawah naungan Masjid Baitur Rahman, itu kan juga berkomunikasi dengan sepuh-sepuh. Nah, dalam berkomunikasi itu kan tentu ada seperti
ya wajar ya Mas Ali ya, namanya pemikiran orang muda sama orang yang tua itu beda ya. Iya. Kalau pemuda mungkin masih semangat-semangatnya, tapi jangka pemikirannya itu nggak sejauh sama orang yang sudah tua. Lah untuk mengkomunikasikan Mas Ali mungkin ada nggak pernah suatu program gitu yang mungkin butuh komunikasi yang lebih lanjut kepada menjelaskan lebih lanjut kepada ini para sesepuh yang ada di atau orang-orang tua yang ada di takmir sendiri. Oh iya. Waktu itu seperti kayak gini ya, apa? Pernah ke rencana kita menginap ke luar kota, kita adakan acara rapat kerja di luar kota dengan apa namanya dengan fasilitas yang mungkin nggak cuman 1 hari, ya 2 hari ya. Nah itu akhirnya namanya orang tua dan waktu itu lagi ada cuaca yang kurang bagus, akhirnya kan tidak diperbolehkan. Nah, karena sampai lebih dari 1 hari. Nah, akhirnya gimana komunikasi apa diobrolkan dengan santai, ternyata enak kok, kita dijelaskan masalahnya seperti ini plus dikasih solusi. Kalau kita nggak komunikasikan keinginan kita, nggak tersampaikan, mereka juga nggak paham. Jadi mereka tidak bisa memberikan solusi dan cuma hanya melarang. Jadi akhirnya nggak ketemu jalan keluarnya. Oke, jadi banyak pengalaman ketika bergabung dengan ini ya, dengan organisasi remaja masih termasuk maaf, termasuk pemuda masa kini itu ternyata mainnya bukan hanya ke kafe-kafe tapi juga lebih banyak menghabiskan ke masjid ya. Saya gini Mas Ali, saya itu pernah sharing kepada remaja masjid, ada remaja masjid Al-Falah, kemudian ada remaja masjid Al-Irsyad dan remaja masjid yang lainnya. Kemudian ada salah satu ketua ormas itu yang ada di masjid di salah satu perumahan di Sidoarjo. Itu mereka bilang kalau masjid sekarang itu nggak ramah oleh anak-anak kecil atau anak pemuda-pemuda. Jadi yang ada di masjid akhirnya kalau misalkan di suatu masjid itu nggak ramah dengan usia-usia produktif, usia-usia kecil, usia-usia sekitar kita milenial ini, akhirnya kan para penerus masjid kan ya orang-orang itu saja, yang sholat ya orang itu, kemudian yang adzan ya orang-orang itu juga, yang mengadakan aktivitas serupa juga orang-orang itu juga. Akhirnya kan penerusnya ini mengalami seperti krisis penerus bagi pemuda masjid. Kalau masalah sendiri gimana melihat? Ya memang sangat disayangkan ya. Cuman di sini mungkin ada beberapa cara mengupayakan supaya tidak terjadi seperti itu. Contohnya satu hal kecil Mas Dani ya. Kemarin barusan ini hari raya kemarin, waktu malam takbir itu full buat anak-anak kecil. Jadi kalau misalkan biasanya kan bapak-bapak itu sesepuh itu waktu sholat id aja bacaan takbirnya, tapi untuk khusus malam takbiran itu anak-anak kecil kan sampai dibebaskan buat mukul beduk yang biasanya notabene itu hanya Pak Mudin saja. Nah ini anak-anak kecil dibebaskan seperti itu akhirnya kan senang. Nah mungkin itu hal-hal kecil yang anak-anak kecil ini pasti datang masjid, salah satunya di event itu. Jadi mulai dari kecil itu seperti dipersilahkan lah ya ke masjid. Bukan kalau kecil kita ke masjid terus ada ini sholat biasanya, ikut namburi aja. Iya. Gak seperti itu ya harusnya ya. Harusnya dikasih ruang, ayo ini sholat sama di samping saya. Oh kalau sholat seperti kayak ini ya Mas Tandi ya, sholat Jumat. Kalau memang waktu kecil saya dulu itu kan namanya anak kecil ramai pasti dipukul. Maksudnya emang wajar lah seperti itu kalau saya kecil dulu. Kalau anak zaman sekarang nggak bisa menerima kan dengan hal seperti itu. Nah sekarang apalagi di sini ya itu kan ada lantai 2.
anak kecil difokuskan di lantai 2. Ketika anak kecil masih rame, susah dikondisikan, namanya juga anak kecil, masih tidak mengganggu dengan orang-orang dewasa yang di bawah. Itu. Jadi harus ada penjagaan khusus ketika anak kecil itu ke masjid. Iya. Bukan berarti kita melarang mereka ke masjid, Ya, tapi memfasilitasi. tapi tetap memfasilitasi dan juga ada peraturan-peraturan. Masya Allah. Paling pernah tahu nggak kalau misalkan ada di sebuah masjid itu, sekarang masjid itu lengkap ya mas, ada kulkasnya, ada dapurnya, ada wifi-nya. Bahkan kalau ketika saya di UNER, Mas Salih kan juga di UNER kan ya, Iya. di kampus C Masjid UNER itu Ulul Azmi kalau nggak salah. Nyaman sekali itu ya. Nyaman ya. Iya. AC, full AC, kemudian setelah sholat, setelah ngaji kita haus, sudah disediakan juga ada minumnya, air santri. Iya. Yang dingin itu. Yang dingin juga. Jadi kalau misalkan kita ingin berkembang begitu ya, ya mari kita ajak para pemuda, kemudian anak-anak kecil kita, generasi-generasi milenial kita, ya ke masjid begitu. Karena kalau saya pernah diskusi juga Mas Ali, masjid zaman-zaman Rasulullah itu, sebuah masjid itu dijadikan pusat kegiatan untuk apapun. Jadi pusat peradaban itu ya tempatnya di masjid. Ya pusat pertemuan dulu, ada strategi perang, kemudian ekonomi dan sebagainya itu juga di masjid. Nah kalau sekarang orang menganggap bahwa masjid ini hanya buat sholat dan ibadah, itu kan sangat ini ya, ironi begitu ya. Iya. Berarti kan kita menemukan Islam itu hanya ketika di masjid. Nah, Gitu ya. Iya benar. Berarti setelah dari masjid nggak menemukan Iya. Islam gitu ya. Gimana Mas Ali? Ya mungkin ini ya mungkin PR buat kita yang masih muda ini ya. Jadi gimana cara membangkitkan hal-hal seperti itu tadi, meramaikan masjid dengan membuat beberapa kegiatan di masjid. Kalau Mas sendiri pernah nggak membuat kegiatan seperti ramah anak kecil kumpul ke masjid begitu, seperti mewarnai lomba pidato, adzan, karnaval? Oh, kita melakukannya ini event tahunan. Gimana itu? Saat namanya memperingati tahun baru Islam. Nah, kenapa kok kita ambil momen memperingati tahun baru Islam? Karena tahun baru Masehi kan sudah biasa ya, sudah banyak yang merayakan. Nah, kita coba merayakan tahun baru Islam supaya mereka juga tahu kalau ini tahun baru kita gitu ya. Nah, dengan cara itu tadi, misal lomba kaligrafi atau pidato, bahkan ada yang ada, dan kemarin terakhir ada yang ceramah seperti itu. Seperti lomba pidato. Antusiasmenya gimana Mas? Kalau misalkan kita melihat kepemimpinan Mas Ali begitu ya, ketika ada sebuah masyarakat, kemudian ada orang-orang tua yang juga ikut mengantar putra-putrinya lomba ke masjid, yang dirasakan Mas Ali sama teman-teman Mas itu gimana rasanya? Ya kita sama-sama senang, maksudnya happy, ternyata kita bisa bermanfaat buat anak-anak yang lain. Maksudnya anak-anak juga tahu, juga sekaligus mengedukasi mereka tentang tahun baru, plus memberikan wadah buat kreativitas mereka sendiri. Luar biasa sekali. Ya ini sudah berapa jam ini ya kita berbicara, sangat lama sekali. Sudah 2 jam ini. Habis jadi. Iya. Ya jadi begitu ya, beberapa hal tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Ali, rekan-rekan remaja Masjid Baitur Rahim dan juga yang menyimak di malam hari ini. Ini memang siaran perdana, jadi mohon maaf kalau misalkan masih ada kekurangan, tapi jangan khawatir, acara siaran langsung kami insya Allah masih akan tetap berlanjut ya. Iya. Kami usahakan 1 minggu lah ada siaran, entah itu live atau YouTube dan lain sebagainya. Iya. Kalau tadi kembali ke persoalan yang disampaikan oleh Mas Ali dan juga solusinya pemuda masa kini, ya memang harusnya kita sebagai pemuda ya kita harus care dengan lingkungannya. Ya termasuk lingkungan kita tempat tinggal ya. Kalau di Gunung Anyar kita pilih ikut karter ya silahkan, ikut remaja masjid silahkan, tapi ikut di luar pun juga silahkan, tapi jangan lupakan yang ada di desa. Ya kita bermanfaat lah buat itu. Ya, terakhir Mas Ali mungkin
closing statement dan juga intisari di malam hari ini, pesan-pesan mungkin kepada para jamaah medsos di malam hari ini agar lebih semangat untuk berkreasi atau untuk ke masjid bukan hanya sekedar sholat ya. Ya. Pesan buat teman-teman sih gini ya, di masjid selain belajar ilmu agama dan melakukan ibadah, kita juga belajar hal-hal yang mungkin tidak bisa kita pelajari di tempat lain. Siapapun kita, yang penting kita bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar, walaupun nilainya kecil. Ketika kita melakukan terus-menerus, ya kita akan merasa bangga bahwa kita bermanfaat bagi orang lain. Ya, baik, terima kasih Mas Ali, Ketua Ormas 2 periode, dan yang terus bisa memotivasi kita semua menjadi pemuda-pemuda yang progresif, termasuk ada beberapa program kerja yang tadi sudah beliau ceritakan bahwa menjadi pemuda itu harusnya menjadi pemuda yang produktif begitu ya. Iya. Bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri tetapi manfaat untuk orang lain. Sesuai ada sebuah sabda Nabi ya, Rasulullah SAW. Apa Mas Ali? Wah, saya nggak hafal. Saya nggak ada Mas Ali. Nas ada Nas. Ya baik, terima kasih teman-teman media sosial Remaja Masjid Baitur Rahim. Ini live kami yang pertama, tapi mohon maaf jika ada kekurangan. Insyaallah kami akan sambung di pertemuan yang akan datang, tentunya dengan tema-tema yang menarik dan juga menghadirkan narasumber-narasumber yang menarik. Besok mungkin ada tema-tema lain Mas Ali. Iya. Ada pasti ya. Mungkin kita hadirkan yang ahli di bidangnya Betul, seperti dengan topiknya. make up, hijab, Atau mungkin ini apa namanya, kuliner. Bisa. Betul. Ya, baik, makasih ya. Kita pamit undur diri dari Anda semua dan mari kita sempurnakan dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Dani Rohmati dan juga Mas Ali sebagai Ketua Ormas, kami mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.